Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah. Israel boleh berada di atas angin, karena didukung oleh Amerika Serikat, negara dengan kekuatan militer terkuat di dunia saat ini. Sayangnya lama-kelamaan hubungan Israel dan Amerika Serikat semakin renggang. Karena Joe Biden mulai mengubah pendiriannya. Apakah Joe Biden sudah mulai berpihak pada Palestina? Lalu bagaimana nasib Israel? Tetap tonton terus video ini hingga akhir agar kalian tidak gagal paham dan tersesat. Hubungan Israel dan Amerika telah dimulai sejak awal pembentukan negara Yahudi tersebut. Negeri Pamansa menjadi negara pertama yang mengakui kenegaraan Israel. Setelah mendeklarasikan kemerdekaan tahun 1948, hubungan kedua negara pun terus berlanjut hingga hari ini. Amerika Serikat mendukung penuh serangan Israel ke Gaza, yang dinilai sebagai bentuk mempertahankan diri dari serangan teroris kelompok militan Hamas. Dalam pidatonya di Gedung Putih, Joe Biden terang-terangan akan memberikan bantuan apa saja yang dibutuhkan Israel, untuk memperlancar serangannya. Kami akan memastikan bahwa mereka mendapatkan bantuan yang dibutuhkan, untuk melindungi warganya, dan mereka dapat terus membela diri. Lalu hari setelah serangan, tepatnya pada tanggal 9 Oktober tahun 2023, Amerika Serikat mengirimkan pesawat tempur dan rudal yang diangkut dengan kapal USS Gerald R. Ford untuk membantu Israel. Tak lama setelah itu, Amerika kembali mengirimkan kapal induknya ke Laut Mediterania, tujuannya sebagai peringatan kepada pihak pendukung Palestina, Iran, dan Hizbullah, untuk tidak ikut campur dalam masalah Hamas dan Israel. Apalagi sampai melakukan serangan. Jadi ada dua kapal induk milik Amerika Serikat yang dikerahkan ke Laut Mediterania. Kapal induk pertama adalah USS Gerald R. Ford, dan yang kedua kapal induk USS Dwight D. Eisenhower. Tak hanya dari persenjataan, Amerika Serikat juga menjadi penyumbang dana militer untuk Israel. November lalu Amerika Serikat menyetujui bantuan militer dengan jumlah fantastis, yaitu 14,3 miliar US dollar, atau sekitar 225,4 triliun rupiah. Hubungan mesra antara Israel dan Amerika Serikat juga bisa dilihat dari sikap Amerika Serikat dalam sidang PBB. Amerika kerap memveto resolusi PBB yang memojokkan Israel dalam konflik yang melibatkan Hamas. Tak usah jauh-jauh, baru-baru ini Israel menggagalkan resolusi gencatan senjata yang diusung oleh Dewan Keamanan PBB, pada tanggal 8 Desember lalu. Dari 15 anggota Dewan Keamanan, 13 negara sudah menyetujui resolusi gencatan senjata. Satu negara, yaitu Inggris, absen, dan Amerika Serikat menggunakan hak vetonya untuk menolak resolusi tersebut. Gagallah gencatan senjata diterapkan. Benyamin Netanyahu pun mengucapkan terima kasih atas dukungan Amerika Serikat. Bentuk dukungan lain Amerika Serikat kepada Israel adalah memasukkan Hamas dalam list teroris. Mereka pelabelan teroris ini juga diamini oleh negara-negara Uni Eropa yang menjadi sekutu Israel. Hal inilah yang menjadi salah satu pertimbangan Amerika Serikat memveto gencatan senjata antara Hamas dan Israel. Ditakutkan Hamas kembali melakukan aksi teroris seperti kejadian tanggal 7 Oktober tahun 2023 lalu. Hal ini disampaikan oleh Antony Blinken sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Dengan Hamas yang masih tetap beroperasi, masih utuh, dan sekali lagi berniat mengulangi peristiwa tanggal 7 Oktober lagi, dan lagi, hal itu hanya akan melangkengkan masalah. Sayangnya hubungan Israel dan Amerika Serikat saat ini berada di ambang kehancuran. Dalam acara penggalangan dana yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember lalu, Joe Biden menyampaikan pidato yang salah satu poinnya ditunjukkan kepada Netanyahu. Biden mengatakan bahwa Israel telah kehilangan dukungan internasional karena pengeboman yang dilakukan, tak pandang bulu. Israel sebelumnya menerima banyak dukungan dari Uni Eropa dan beberapa negara di dunia. Sayangnya semakin hari dukungan tersebut semakin rontok. Pernyataan tersebut adalah pernyataan paling belak-belakan dan kritis yang pernah dilontarkan Biden kepada Netanyahu. Selain itu, Biden juga menyarankan kepada Netanyahu untuk mengubah arah pemerintahan Israel. Israel tidak bisa terus terang menolak pendirian negara Palestina. Joe Biden juga menyampaikan rasa prihatin kepada Palestina, karena banyaknya warga sipil yang menjadi korban saat ini. Warga Palestina yang meninggal akibat serangan Israel sudah mencapai 20.258 berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan di Gaza. Mereka sebagian besar adalah anak-anak dan perempuan. Amerika juga berpendapat bahwa jalur Gaza dan wilayah tepi barat perlu disatukan kembali di bawah satu pemerintahan tunggal, yaitu Otoritas Palestina. Gaza tak boleh lagi dijadikan sebagai tanah jajahan, tak boleh dikepung ataupun dibloket lagi, dan juga tak boleh ada pengurangan wilayah.
Menurut Biden, pendudukan Gaza oleh Israel bukanlah tindakan yang patut didukung, selain rasa simpati dan dukungan penghentian penjajahan kepada Palestina. Amerika Serikat juga pernah mengumumkan akan memberikan bantuan kepada warga Gaza, sebesar 1,58 triliun rupiah yang ada di Gaza dan tepi barat. Bahkan Antony Blinken pernah menelepon Presiden Palestina Mahmud Abbas untuk menyampaikan upaya Amerika Serikat beserta negara-negara mitranya untuk memberikan bantuan. Perubahan sikap Biden juga bisa dilihat saat ia menulis surat mengenai perantara Hamas dan Israel, yang masih terus berlangsung hingga kini. Surat tersebut dibuat dalam dua versi, satu untuk masyarakat pendukung Palestina, dan satunya lagi untuk masyarakat pro-Israel, dalam surat yang ditujukan kepada pendukung Israel. Joe Biden menyatakan akan terus memberikan dukungan kepada Israel, dalam upaya mengembalikan tahanan yang diambil oleh Hamas. Tak ada penjelasan bahwa Amerika akan membantu serangan Israel ke Gaza, sedangkan dalam surat yang ditujukan kepada pendukung Palestina, Biden menjelaskan bahwa Amerika Serikat berupaya untuk melindungi warga sipil di jalur Gaza. Meski muncul kontra dengan sikap ini, tapi bisa dilihat perubahan sikap Biden yang awalnya mendukung penuh Israel melakukan serangan, kini ia mulai menunjukkan upaya melindungi warga sipil Palestina. Peringatan Biden kepada Netanyahu soal negara-negara yang tak lagi mendukung Israel benar-benar sudah terjadi. Bolivia memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel pada tanggal 1 November tahun 2023 lalu. Alasannya, karena Israel melakukan kejahatan perang yang menyebabkan puluhan ribuan warga sipil Gaza meninggal. Selanjutnya ada Brasil. Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva menyatakan bahwa pemerintah penyerangan ke Gaza adalah sebuah kegilaan Netanyahu. Dia tidak mempertimbangkan bahwa Gaza tidak hanya dihuni oleh prajurit Hamas, tapi juga warga sipil yang di dalamnya ada anak-anak dan perempuan. Lalu ada Argentina yang juga mengecam Israel. Negeri Tengo sebenarnya sudah lama menjalin hubungan persahabatan dengan Israel, bahkan negara ini menjadi salah satu rumah terbesar warga Yahudi di Amerika Selatan. Sayang sekali hubungan tersebut harus retak karena kekejaman Israel kepada warga Gaza. Argentina mengecam Israel karena telah melakukan pelanggaran hukum internasional, dengan menyerangkan pengungsian Jabalia yang menyebabkan ratusan nyawa melayang. Selain Bolivia, Brasil, dan Argentina, ada juga Honduras, salah satu negara di Amerika Tengah yang menarik dukungannya dari Israel. Honduras memanggil duta besarnya pula. Hal ini dilakukan semenjak penderitaan warga sipil Palestina semakin meningkat. Selain itu ada juga Bahrain, yang juga memprotes agresi militer Israel ke Gaza. Salah satu langkah yang ditempuh Bahrain adalah memanggil duta besarnya pulang seperti yang dilakukan oleh Honduras, bahkan penerbangan antar kedua negara juga ditangguhkan. Sayangnya belum ada informasi lebih lanjut, apakah hubungan ekonomi keduanya ikut terputus, atau masih melanjutkan kerjasama walaupun sudah kehilangan dukungan internasional. Israel tetap ingin menghancurkan Hamas. Saudaraku yang beriman, setelah wabah infeksi segera menyerang tentara Israel, kini Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat hubungan Israel dengan negara-negara sekutunya retak. Terutama dengan Amerika Serikat. Amerika sudah mulai berubah. Amerika yang awalnya mendukung penuh Israel, kini Amerika mulai sadar bahwa tindakan Israel itu kejam dan tidak seharusnya didukung. Semoga dengan perubahan sikap Amerika Serikat, Israel bisa segera mengakhiri agresi militernya di Gaza dan tepi barat. Wallahu alam bisawab. Terima kasih saudaraku yang menonton video ini hingga akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Hamba Allah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.